Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek desain tinggi kami. Boleh di next. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Di sini yang pertama ada Gladys, yang kedua ada Rinda, yang ketiga ada Michael, yang keempat ada Lukman, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Raffi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rinda. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dari kesimpulan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Kesimpulannya adalah mahasiswa umumnya mendapatkan alat praktikum dari toko alat laboratorium atau marketplace online. Namun yang menjadi tantangan terbesar bagi mereka ini adalah menghadapi harga yang mahal, sulitnya menemukan alat tertentu, serta waktu pengiriman yang lama, terutama jika membeli secara online. Dalam satu semester, kebutuhan alat praktikum bisa bervariasi, sekitar 3 sampai 5 kali tergantung pada mata kuliah yang diambil. Saat membeli alat, yang menjadi pertimbangan utama bagi mahasiswa adalah harga dan kualitas, agar alat dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Serta pengalaman ideal dalam membeli alat adalah kemudahan akses dan pengiriman yang cepat. Lalu untuk opsi pengambilan langsung dianggap cukup penting, terutama jika kebutuhannya mendadak. Contohnya ketika asisten praktikum baru mengabari apa saja yang kita butuhkan untuk praktikum itu di Hamin beberapa hari sebelum praktikum. Jika tersedia platform yang menjual alat praktikum secara online maupun offline, akan membuat mahasiswa tertarik untuk mencobanya, terutama jika harga yang diberikan itu terjangkau dengan pilihan alat yang beragam. Boleh next slide. Lalu ada beberapa fitur yang dianggap cukup penting dalam layanan penyedia alat praktikum meliputi yang pertama itu adalah review dari pengguna lain untuk memastikan kualitas alat. Yang kedua ada opsi sewa sebagai alternatif bagi mahasiswa yang membutuhkan alat dalam waktu singkat. Contohnya, kita hanya memerlukan untuk 1 sampai 2 praktikum saja, tetapi alat itu mahal. Mungkin kita bisa menyewa dulu untuk menekan anggaran biaya untuk membeli alat praktikum. Yang ketiga itu ada paket hemat agar pembelian lebih ekonomis. Contohnya bundling dari beberapa alat praktikum yang memang digunakan secara bersamaan agar mendapatkan harga yang lebih murah dan juga bisa sekalian untuk membelinya. Yang terakhir adalah pengiriman cepat atau opsi pengambilan langsung untuk mengatasi kebutuhan mendadak. Lalu kesulitan dalam mendapatkan alat yang tepat waktu cukup sering terjadi. Misalnya saat pengiriman online memakan waktu lebih dari 3 hari. Contohnya itu ada kendala seperti paket yang hilang atau terkirim pada alamat yang salah atau mungkin kendala lainnya. Mahasiswa terpaksa meminjam alat dari senior maupun teman yang lain. Sumber informasi utama tentang penyedia alat praktikum biasanya berasal dari marketplace online. Next slide. Oke, saya Muhammad Lukman Hakim akan menjelaskan empati maaf. Itu yang pertama ada what do you dating and feel? Itu apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Meliputi yang pertama ada harga alat praktikum mahal, kedua sulit menemukan alat tertentu, dan ketiga lama pengiriman karena beli online. Ini menunjukkan bahwa aspek biaya, ketersediaan produk, dan pengiriman menjadi perhatian utama bagi mereka. Yang ke selanjutnya ada what do you hear? Apa yang mereka dengar. Meliputi yang pertama ada merekomendasi dari teman atau senior, kedua ulasan pengguna lain di marketplace, ketiga informasi dari media sosial. Nah, ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh komunitas dan ulasan online. Yang selanjutnya ada what do you see? Apa yang mereka lihat.
Pertama ada pilihan alat di marketplace online dan toko alat repertorium. Kedua, waktu pengiriman yang bervariasi. Ketiga, paket hemat atau opsi sewa alat. Yaitu mereka menyadari adanya berbagai opsi, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam memilih yang terbaik. Selanjutnya, what do you they say and do? Apa yang mereka katakan dan lakukan? Yang pertama ada mempertimbangkan harga dan kualitas sebelum membeli. Kedua, memilih pengambilan langsung jika alat dibutuhkan mendadak. Ketiga, tertarik mencoba platform yang menyediakan alat praktikum yang lengkap dan terjangkau. Ini menunjukkan bahwa mencari solusi yang lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya ada find, yaitu meliputi harga alat yang mahal, sulit menemukan alat yang dibutuhkan, dan lama waktu pengiriman. Nah, ini adalah hambatan utama yang membuat pengalaman pengguna kurang menyenangkan. Dan yang terakhir ada gain, yaitu meliputi mendapatkan alat dengan mudah, pengiriman cepat atau opsi pengambilan langsung, dan adanya fitur review opsi sewa dan paket hemat. Nah, ini menunjukkan bahwa pengguna menginginkan pengalaman pembelian yang lebih nyaman dan fleksibel. Oke, next. Baiklah, di slide ini merupakan user profile atau desain persona yang akan saya jelaskan. Eh, Michael, oke. Selanjutnya, kami mengambil usernya itu dari Muhammad Lukman Hakim yang merupakan anggota kelompok kami sendiri, yang dimana itu eh, role-nya sendiri mahasiswa S1 Sistem Informasi, calon pembeli perlengkapan praktikum. Untuk selanjutnya adalah background, yang dimana beliau merupakan mahasiswa aktif di Telkom University yang membutuhkan perlengkapan praktikum untuk menunjang perkuliahan. Selanjutnya, untuk quote-nya, aku butuh perlengkapan praktikum yang sesuai dengan kebutuhan kuliah, tapi harus tetap hemat dan praktis. Untuk description-nya, Lukman adalah mahasiswa sistem informasi yang mencari perlengkapan praktikum dengan cara praktis, terjangkau, dan berkualitas. Dia membandingkan harga di marketplace dan toko kampus, tetapi sering bingung menentukan pilihan yang terbaik. Lukman menginginkan platform yang menyediakan rekomendasi perlengkapan sesuai jurusan, harga ramah mahasiswa, dan jaminan kualitas produk. Untuk selanjutnya, objektif dari Lukman yang pertama, membeli alat praktikum dengan praktis. Yang kedua, stok barang selalu tersedia. Yang ketiga, harga barang cocok. Yang keempat, barang yang dibeli dapat sampai dalam waktu kurang dari 3 hari. Dan yang kelima, kualitas barang yang bagus. Selanjutnya, challenge atau pain points. Yang pertama, antrean panjang saat akan membeli. Yang kedua, stok barang yang akan dibeli itu tidak tersedia. Yang ketiga, kualitas barang yang kurang bagus. Yang keempat, harga barang tidak cocok. Dan yang terakhir, barang baru bisa sampai lebih dari 3 hari. Untuk selanjutnya, traits atau karakteristik. Lukman biasanya teliti dalam membandingkan harga dan kualitas sebelum membeli. Yang kedua, dia tinggal di Asrama Putra Telkom University. Dan yang ketiga, dia mencari promo atau diskon untuk hemat. Yang keempat, tidak mau ribet. Dan yang kelima, cenderung mencari rekomendasi dari senior, teman, atau forum kampus. Dan yang terakhir, dia lebih suka berbelanja secara praktis, baik online maupun offline. Untuk needs and expectation, yang pertama, jaminan kualitas dan kemudahan return jika barang tidak sesuai. Yang kedua, pembayaran yang aman dan pengiriman cepat. Yang ketiga, harga yang pas dan banyak promo. Yang keempat,
informasi produk yang jelas, termasuk spesifikasi dan ulasan pembeli lain. Yang kelima, opsi pembelian yang fleksibel, baik online maupun offline. Yang keenam, platform yang lengkap dan terpercaya. Dan yang terakhir, bisa dijual setelah memakainya. Untuk yang bagian selanjutnya merupakan key action, jadi di mana Lukman sebelum, se- eh, selama, dan sesudah menggunakan produk ini. Yang pertama, cari informasi perlengkapan praktikum dari dosen dan senior. Yang kedua, membandingkan harga dan kualitas dari berbagai toko atau platform. Yang ketiga, menanyakan rekomendasi di forum mahasiswa dan media sosial. Yang keempat, mengecek stok dan promo sebelum melakukan pembelian. Dan yang kelima, memastikan metode pembayaran yang paling sesuai dan menguntungkan. Next slide. Perkenalkan, saya Rinda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Customer Journey Map. Dengan isi ada consider, explore, compare, test, negotiate, and conclusion. Next slide. Jadi yang pertama-tama, orang yang kita maksud itu adalah Muhammad Lukman Hakim. Lukman adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang sedang menempuh pendidikan S1 Sistem Informasi di Telkom University. Dan ia juga sekarang tinggal di Asrama Putra Telkom University tanpa membawa kendaraan pribadi. Journey goal, Journey goal yang dimiliki Lukman adalah ingin memiliki perlengkapan praktikum secara praktis dan dengan harga yang relatif murah, tetapi dengan kualitas yang bagus. Yang pertama itu adalah consider atau menyadari. Dengan jangka waktu 1 minggu. Yang pertama-tama adalah tindakan dengan mendapatkan daftar perlengkapan praktikum dari dosen atau asisten praktikum, bertanya kepada kakak tingkat atau teman tentang kebutuhan praktikum, mencari informasi awal di grup mahasiswa atau forum kampus. Dengan talk and feeling, yang pertama-tama adalah aku butuh alat praktikum tapi belum tahu harus beli di mana. Lalu ada semoga harganya masih terjangkau supaya budget mahasiswa tetap cukup. Dengan hambatan belum tahu di mana toko yang menjual kebutuhan praktikum, masih bingung untuk menentukan spesifikasi barang yang sesuai dengan yang dibutuhkan, takut membeli barang yang tidak sesuai atau terlalu mahal. Lalu ada explore atau eh, masih mencari sesuatu hal dengan jangka waktu 2 bulan. Tindakan yang dilakukan oleh Lukman adalah mencari toko online maupun offline yang menjual perlengkapan praktikum, menjelajahi marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta website khusus mahasiswa, mengecek rekomendasi dari forum mahasiswa dan media sosial, maupun bertanya kepada teman ataupun senior. Dengan talk and feeling, banyak pilihan, tapi mana yang paling pas? Lebih lebih baik beli online atau langsung di toko ya. Pada hal ini, Lukman masih bingung dengan bagaimana membeli kebutuhan praktikum. Dan hambatannya itu terlalu banyak pilihan, jadi sulit untuk menentukan mana pilihan yang terbaik. Lalu beberapa toko itu memiliki harga tinggi atau stoknya terbatas, serta sulit membandingkan spesifikasi antar produk. Bisa dikarenakan dia belum tahu mana spesifikasi yang pas, atau memang banyak kemiripan pada beberapa toko. Lalu ada compare atau membandingkan dengan jangka waktu 1 bulan. Dengan tindakan, Lukman membandingkan harga dan kualitas produk dari berbagai sumber, melihat review dan testimoni dari pembeli lain, menghitung biaya tambahan seperti ongkir atau biaya transportasi jika beli langsung. Talk and feelings-nya itu, aku harus pilih yang paling worth it dan jangan sampai menyesal setelah membeli. Ternyata ada ternyata ada selisih harga di beberapa toko. Jadi aku harus cari yang lebih murah. Hambatannya itu
Beberapa review tidak jelas atau bertentangan, seperti foto yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa barang yang dia beli, atau komen-komen dari ulasannya itu tidak jelas atau hanya mengirimkan stiker dan lain sebagainya. Tidak semua toko itu menyediakan data atau spesifikasi produk. Jadi kita harus menanyakannya secara private chat dan itu akan menambah waktu. Lalu perbedaan harga di berbagai platform yang membingungkan. Seperti barang yang dijual dan spesifikasinya itu sama, tetapi di beda toko akan mendapatkan harga yang berbeda. Lalu tes atau mengecek dengan jangka waktu 2 minggu. Tindakan yang Lukman lakukan adalah jika memungkinkan melihat langsung barang di toko kampus, menanyakan kepada teman yang sudah pernah membeli barang yang sama untuk menghindari ketidakcocokan barang yang akan dibeli. Menghubungi customer service untuk memastikan spesifikasi dan garansi untuk menghindari ketika tidak cocok membeli itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada toko atau refund dana. Token feelings itu lebih enak kalau bisa lihat barangnya langsung sebelum membeli. Aku harus yakin dulu supaya nggak salah pilih. Di sini Lukman masih memiliki kebingungan untuk membeli produk karena dia takut apa ketika barang yang dia beli itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu hambatannya adalah tidak semua produk bisa dicoba langsung sebelum membeli. Stok di toko offline terkadang bisa terbatas sehingga harus membeli secara online. Takut barang tidak sesuai ekspektasi setelah dibeli. Lalu ada tahap terakhir yaitu negosiasi dengan jangka waktu 1 minggu. Tindakan yang Lukman lakukan adalah mencari promo atau diskon untuk mendapatkan harga terbaik. Jika beli di toko kampus, menawar harga atau mencari cashback, memastikan metode pembayaran yang paling menguntungkan. Contohnya ketika kita membayar menggunakan m-banking itu akan mendapatkan cashback sebesar 15%. Talk and feelings-nya yaitu adalah kalau bisa dapat harga lebih murah akan lebih baik. Jangan sampai kehabisan stok sebelum sempat beli. Hambatan di sini adalah promo atau diskon sering terbatas atau ada syarat tertentu. Contohnya adalah syarat dengan m-banking tertentu seperti Mandiri. Beberapa toko tidak menerima metode pembayaran yang diinginkan. Contohnya adalah ketika Lukman ingin membayar, toko itu hanya memberikan metode pembayaran cash saja, tetapi dia tidak membawa uang cash. Lalu ada produk incaran, bisa kehabisan stok sebelum sempat membeli. Maka itu akan menambah waktu karena Lukman harus mencari barang tersebut di tempat lain. Next slide. Untuk kesimpulannya adalah dengan adanya layanan website lapak praktikum, ini dapat membantu Lukman bisa menghemat waktu dalam pencarian, mendapatkan harga terbaik, serta memastikan kualitas produk sebelum membeli. Fitur seperti review pengguna, sistem filter produk, promo khusus mahasiswa, dan opsi pengambilan di toko akan sangat membantu dalam pengambilan kebutuhan praktikum bagi mahasiswa. Next slide. Saya Gladys, saya akan menyampaikan Connected Journeys. Di Connected Journey ini ada dua bagian yaitu Journey Phase and Action Phase. Di Journey Phase dan Action Phase ini ada Customer Action, Thoughts and Feelings, dan Pain Points atau hambatan. Next slide. Untuk yang Journey Phase ini yang pertama ada Notice atau menyadari lapak praktikum. Untuk Customer Action-nya adalah melihat promosi lapak praktikum di media sosial atau grup kampus, mendengar rekomendasi dari teman atau kakak tingkat, menemukan website saat mencari kebutuhan praktikum. Thoughts and feelings-nya itu, wah menarik nih, kalau praktis dan lebih murah, ya kenapa nggak dicoba? Untuk yang pain points-nya atau hambatan, itu misalnya kayak kurang promosi sehingga banyak mahasiswa yang belum tahu. Selanjutnya, consider atau mempertimbangkan customer action-nya, mengecek website atau aplikasi lapak praktikum, membaca deskripsi produk dan harga, bertanya ke teman tentang pengalaman mereka menggunakan platform ini. Thoughts and feelings-nya, kalau belinya di sini kualitasnya oke nggak ya? Hambatannya itu kurang informasi detail tentang spesifikasi produk, atau tidak semua produk yang dibutuhkan tersedia di katalog. Selanjutnya, decide atau memutuskan untuk membeli atau tidak. Nah, customer action-nya ini memilih produk dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja, mempertimbangkan metode pembayaran dan pengambilan barang, mencari promo atau diskon yang tersedia. Thoughts and feelings-nya, kalau aku ambil langsung di toko, jadi lebih cepat nggak ya kira-kira? Hambatannya itu,
takut stoknya habis sebelum sempat membeli, atau masih ragu soal metode pembayaran yang tersedia. Selanjutnya sign up atau mendaftar di lapak praktikum. Customer action-nya, login menggunakan akun SSO Telkom University, mengisi data diri dan alamat pengiriman, menyimpan metode pembayaran yang sering digunakan. Thought and feelings-nya itu, wah mudah juga ya login pakai akun Telkom. Untuk hambatannya ini mungkin bisa aja lupa password akun SSO-nya atau ada masalah saat login. Selanjutnya use or transact atau melakukan transaksi. Customer action-nya melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia, bisa QRIS, virtual account, dan lain-lain. Menerima notifikasi konfirmasi pembayaran, menunggu pesanan diproses oleh admin. Thoughts and feeling-nya, semoga nggak ada masalah sama pembayarannya. Hambatannya itu bisa aja pembayarannya gagal atau tidak terdeteksi, sama kurangnya update tentang status pesanan. Lalu, renew or leave, maksudnya tetap menggunakan atau berhenti. Customer action-nya melakukan pembelian kembali jika pengalaman sebelumnya positif, atau berhenti menggunakan jika pengalaman sebelumnya tidak memuaskan atau harganya nggak kompetitif. Thoughts and feelings-nya, kalau nanti butuh alat praktikum lagi, aku bakalan beli di sini. Nah, hambatannya itu mungkin kurangnya promo atau loyalty program untuk pelanggan setia. Lalu untuk action pass ini, yang pertama ada invite atau maksudnya menjangkau mahasiswa. Customer action-nya, promosi melalui Instagram, WhatsApp group, dan website kampus, testimoni dari mahasiswa yang pernah berbelanja. Thoughts and feelings-nya, kayaknya menarik nih, banyak juga yang pakai. Atau kalau teman-teman aku beli di sini berarti aman dong. Hambatannya itu informasi promosi kurang menjangkau mahasiswa baru. Lalu ada onboard, maksudnya mengajak untuk bergabung. Customer action-nya itu memandu pengguna baru dengan tutorial sederhana, menyediakan frequently asked question atau chat support untuk pertanyaan awal. Thoughts and feelings-nya, cara belinya gampang nggak ya? Atau, oh ternyata ada petunjuknya nih, oke deh aku coba dulu. Nah, hambatannya itu kurangnya panduan yang jelas untuk pengguna baru, atau tidak semua mahasiswa familiar dengan platform ini. Lalu setup atau menyiapkan akun dan preferensi. Customer action-nya, mengisi informasi akun dan metode pembayaran, menyesuaikan preferensi, misalnya metode pengambilan barangnya kayak gimana. Nah, thoughts and feelings-nya ini bagus nih, bisa dipilih ambil di toko atau dikirim. Nah, hambatannya itu bisa aja mahasiswa itu malas mengisi data berulang kali atau nggak semua mahasiswa punya e-wallet atau rekening untuk transaksi. Lalu ada transak atau melakukan pembelian. Customer action-nya itu menambahkan barang ke keranjang dan menyelesaikan pembayaran, mendapatkan notifikasi konfirmasi pesanan. Thoughts and feelings-nya, mudah juga check-out-nya, semoga cepat sampai. Hambatannya, bisa aja pembayarannya tuh gagal atau lambat terkonfirmasi, sama stok barangnya bisa habis setelah dipesan. Lalu ada engage, maksudnya berinteraksi dengan platform tersebut. Customer action-nya itu memberikan review setelah barangnya diterima, bergabung dalam komunitas atau forum diskusi mahasiswa. Thoughts and feelings-nya, aku kasih rating deh biar mahasiswa lain tahu kualitasnya. Hambatannya itu kurangnya fitur untuk diskusi langsung dengan pembeli lain. Lalu yang terakhir ada renew or send off. Maksudnya memutuskan untuk tetap menggunakan atau tidak. Customer action-nya kembali membeli jika puas dengan pengalaman sebelumnya, atau berhenti menggunakan jika ada pengalaman buruk atau menemukan alternatif lain. Thoughts and feelings-nya, belanja di sini nyaman dan murah, bakal aku pakai terus. Nah, hambatannya itu persaingan dengan marketplace besar yang menawarkan harga lebih murah. Next slide. Untuk kesimpulannya, itu ada dengan adanya framework ini, Lukman dan mahasiswa lainnya dapat menikmati pengalaman belanja perlengkapan praktikumnya lebih mudah, murah, dan efisien. Selanjutnya, slide original journey map yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Michael. Oke. Di sini merupakan original journey map dengan judul membeli peralatan praktikum di lapak praktikum. Yang pertama itu ada notice menyadari perlunya perlengkapan praktikum untuk mata kuliah tertentu. Selanjutnya ada mencari informasi mengenai jenis dan spek perlengkapan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah mencari di toko atau platform yang menjual perlengkapan praktikum. Selanjutnya ada consider atau berpikir-pikir.
Yang pertama ada membandingkan harga dan kualitas dari berbagai sumber. Yang kedua menentukan apakah akan membeli online atau langsung ke toko. Selanjutnya ada melihat rating dan ulasan pembeli. Selanjutnya ada decide atau memutuskan. Yang pertama ada memilih barang dengan harga dan kualitas yang terbaik. Yang kedua, mempertimbangkan metode pembayaran, baik itu melalui tunai, via online, cicilan atau COD, dan juga pengambilian barang. Selanjutnya ada memutuskan membeli produk setelah membuat keputusan yang matang. Selanjutnya ada sign up atau membuat akun, yang dimana yang pertama adalah membuat akun di platform online untuk memudahkan transaksi. Yang kedua, mengisi data diri dan alamat pengiriman. Yang ketiga, itu memilih dan menyimpan metode pembayaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada use atau bertransaksi. Yang pertama ada klik produk, pilih jumlah, dan tambah ke keranjang. Yang kedua ada memilih metode pembayaran dan melakukan transaksi. Yang ketiga ada menunggu konfirmasi transaksi dan informasi pengiriman. Selanjutnya ada renew atau leave. Yang pertama ada menerima barang dan memeriksa kondisinya. Yang kedua, jika puas, maka akan membeli lagi. Jika tidak puas, maka akan mencari toko atau platform lain. Selanjutnya ada mengevaluasi apakah perlu membeli ulang ataukah menjaga dan merawat agar lebih tahan lama. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan apakah akan menjual kembali jika sudah tidak dipakai. Selanjutnya ada aktivitas atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada perlu mencari informasi perlengkapan praktikum. Selanjutnya adalah apakah tempat rekomendasi dari dosen atau senior terpercaya. Selanjutnya ada melihat promosi lapak praktikum di media sosial atau grup kampus. Selanjutnya ada apakah saya perlu membeli atau perlu meminjam. Nah, selanjutnya di sini ada membandingkan harga dan kualitas dari berbagai produk sumber. Selanjutnya ada melihat rating dan ulasan pembeli. Selanjutnya adalah menentukan apakah akan membeli online atau langsung ke toko. Di sini ada memilih barang dengan harga dan kualitas yang terbaik dan mempertimbangkan metode pembayaran dan pengambilan barang yang aman. Selanjutnya di sini ada memutuskan membeli produk setelah membuat keputusan yang matang. Selanjutnya, membuat akun di platform online untuk memudahkan transaksi. Selanjutnya, mengisi data diri dan alamat pengiriman. Selanjutnya, ada memilih metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada klik produk, pilih jumlah, dan tambah ke keranjang. Selanjutnya, di sini ada memilih metode pembayaran dan melakukan transaksi. Selanjutnya ada menunggu konfirmasi transaksi dan informasi pengiriman. Selanjutnya ada menerima barang dan memeriksa kondisinya. Jika puas, maka akan membeli lagi. Jika tidak puas, maka akan mencari toko atau platform lain. Selanjutnya, jika puas, maka akan mengevaluasi apakah perlu membeli ulang ataukah menjaga dan merawat agar tahan lebih lama. Selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah akan menjual kembali atau jika tidak sudah digunakan. Di sini ada thinking bagian pertama. Yang pertama, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk praktikum? Apakah tempat rekomendasi dari dosen atau senior terpercaya? Yang terakhir, apakah saya perlu membeli peralatan tersebut atau meminjam ke teman? Selanjutnya ada yang kedua, tahap 2. Apakah lapak tersebut menjual perlengkapan dengan harga murah tetapi berkualitas? Yang kedua, apakah rating atau ulasannya sesuai, bagus, dan terpercaya? Yang ketiga, apakah membeli secara online aman? Selanjutnya ada thinking ketiga, yaitu harga dan kualitasnya pas, serta toko ini memiliki ulasan dan testimoni yang baik dan terpercaya. Selanjutnya,
apakah metode pembayaran saya aman dan mudah? Yang ketiga, bagaimana jika barangnya tidak sesuai harapan? Yang keempat, apakah saya harus langsung membeli? Selanjutnya adalah thinking di bagian sign up. Yang pertama, apakah proses pendaftaran di platform online mudah? Yang kedua, apakah aman dan terpercaya jika kita memasukkan data pribadi ke platform online? Yang ketiga, apakah metode pembayaran yang tersedia itu aman dan terpercaya? Selanjutnya ada thinking keempat di bagian transaksi. Apakah apakah harga dan kualitas barangnya itu sesuai? Yang kedua, apakah metode bayarnya aman? Yang ketiga, apakah proses transaksi dapat berjalan dengan aman, lancar, dan cepat? Dan yang terakhir, apakah barang dapat sampai tepat waktu? Selanjutnya adalah thinking di bagian lift, yang dimana kalau barangnya sesuai, maka akan beli lagi di lapak. Ini jika tidak, maka akan mencari platform atau tempat lain. Yang kedua, apakah saya perlu membeli ulang dengan barang yang sama? Yang ketiga, apakah ada cara lain untuk menjaga daya tahan barang ini? Dan yang terakhir, apakah saya bisa menjual barang ini setelah tidak digunakan? Selanjutnya ada feeling. Feeling sendiri itu terbagi dari tiga. Yang pertama ada positif, netral, dan juga unhappy. Nah, yang pertama ini feeling di bagian notasnya, yang dimana saya akan praktikum. Yang kedua, itu banyak pilihan, mana yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah feeling di bagian consider, yang dimana eh, apakah barangnya sesuai dengan yang saya butuhkan, dan pusing, apakah toko atau platform ini terpercaya sesuai ulasan dan rating yang ada. Selanjutnya ada di bagian decide, yang dimana itu akhirnya saya menemukan tempat yang cocok. Selanjutnya ada feeling di bagian sign up, yang dimana apakah data-data aman atau kalau beli di platform ini. Yang ke Selanjutnya adalah feeling di bagian transaksi, yang dimana itu apakah saya akan puas dengan barang yang dibeli? Selanjutnya ada ternyata proses aman dan cepat. Selanjutnya ada dari gambarnya sih itu meyakinkan. Selanjutnya itu ada semoga saja saya puas dengan barang yang dibeli. Nah, selanjutnya ada semoga barangnya sesuai dan tidak rusak dalam perjalanan. Di sini ada eh, feeling di bagian leave atau renew, yang dimana akhirnya barang saya sampai dan udah sesuai dengan harap dan aman. Selanjutnya ada bagaimana kalau barangnya ini cepat rusak. Selanjutnya, apakah ada cara untuk menjaganya agar barang ini tahan lama? Selanjutnya ada barang ini berguna dan saya bisa menggunakannya dengan waktu yang lama. Dan selanjutnya, eh, apakah saya perlu eh, menjualnya? Mungkin saya membutuhkannya barang ini nanti. Selanjutnya di bagian terakhir ada opportunity atau kesempatan. Nah, di sini lebih banyak promosi dengan kolaborasi komunitas kampus. Yang kedua ada tambahkan testimoni mahasiswa di bagian halaman utama. Yang ketiga ada membuat panduan penggunaan dan perawatan-perawatan praktikum. Yang keempat ada promosi melalui Instagram, WhatsApp, grup, dan website kampus. Selanjutnya ada testimoni dari mahasiswa yang pernah berbelanja. Selanjutnya ada tambahkan fitur compare price agar lebih mudah membandingkan. Dan yang terakhir ada pastikan deskripsi produk jelas dan lengkap. Di sini ada opportunities di bagian onboard, yang dimana itu dia mengambil desain dan sign up. Nah, memberikan informasi tentang kebijakan pembelian dan pengembalian barang yang jelas. Yang kedua, sediakan ulasan dan rating yang lebih terbuka untuk membantu memutuskan pembelian. Yang ketiga, berikan kontak atau fitur komunikasi langsung dengan penjual untuk memastikan kualitas produk. Nah, selanjutnya itu ada opportunities di bagian setup, yang dimana dia mengambil sign up dan juga
transaksi. Di sini yang pertama memberikan spesifikasi untuk melengkapi data diri di profile dan pilih preferensi produk agar lebih teratur dan relevan dengan kegiatan praktikum. Selanjutnya ada memberikan informasi detail dan metode pembayaran dan keamanan, menyediakan opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan beragam, dan menyimpan metode pembayaran. Selanjutnya ada opportunity di bagian use, yaitu memastikan proses transaksi mudah dan transparan, memberikan notifikasi status pesanan secara real time. Yang ketiga, memberikan opsi pengiriman cepat dan efisien. Dan yang terakhir, menyediakan kebijakan pengembalian barang yang jelas apabila dan mudah dipahami apabila barang yang dikirim itu rusak saat. Nah, yang ada juga opportunity di bagian engage. Dia mengambil bagian transact dan juga renew. Jadi di mana meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan layanan kepuasan pelanggan yang responsif. Yang kedua, memberikan hadiah atau diskon untuk pembelian berikutnya lagi bagi pelanggan yang sering berbelanja. Yang terakhir, membuat grup forum bagi mahasiswa untuk berdiskusi atau berbagi pengalaman tentang produk yang dibeli serta feedback untuk memperbaiki layanan platform. Yang selanjutnya ada opportunities di bagian renew atau send off. Di sini yang pertama itu memudahkan proses pengembalian barang atau komplain jika ada masalah dalam transaksi. Yang selanjutnya itu ada menyediakan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja. Dan yang terakhir ada membuat fitur komunitas mahasiswa untuk berbagi atau menjual perlengkapan bekas dengan harga yang lebih murah. Slide selanjutnya merupakan kesimpulan dengan contoh bagi Lukman, terutama mahasiswa yang lain agar dapat mengerti tentang proses pembelian peralatan praktikum di lapak praktikum yang menawarkan kemudahan serta efisiensi waktu hingga barang tersebut diterima. Next slide. Oke, saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan grid-based journal map description of the journal. Di sini ada notice, consider, describe, sig up, use atau transact, renew atau leave, invite, onboard, setup, transact, change, renew, atau send up. Next. Di notice ini yaitu menyadari kebutuhan. Stepnya ada mendapat informasi dari dosen, asfak, atau grup mahasiswa tentang perlengkapan praktikum yang dibutuhkan. Kedua, melihat promosi lapak praktikum di media sosial, WhatsApp group, atau forum kampus. Tiga, ada mendengarkan rekomendasi dari teman atau kakak tingkat sudah memberi sebelumnya. Selanjutnya ada consider, itu mempertimbangkan pilihan. Stepnya itu ada mencari toko online dan offline yang menjual perlengkapan praktikum. Dua, ada membandingkan dengan marketplace lain. Ketiga, melihat testimoni atau bertanya kepada teman. Selanjutnya ada desi, desi yaitu memutuskan pembelian. Stepnya itu ada memastikan produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Selanjutnya ada menghitung biaya tambahan seperti ongkos kirim dan memantau promo atau diskon yang tersedia sebelum melakukan checkout. Selanjutnya ada sign off, itu mendaftarkan akun dan pembayaran. Itu meliputi yang pertama ada mendaftar akun pada platform online untuk mempermudah proses transaksi. Kedua, melengkapi informasi pribadi serta mencantumkan alat pengiriman. Ketiga, memilih dan menyimpan metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya ada use atau transact,
stepnya yaitu ada yang pertama mendapatkan barang ke keranjang belanja dan memastikan total harga. Kedua, memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Ketiga, menunggu pesanan diproses dan dikirim. Yang terakhir ada Gmail atau ref. Stepnya itu ada pertama menerima barang dan melakukan pengecekan untuk memastikan kualitasnya. Kedua, memberi kembali jika puas dengan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, tiga yaitu berhenti menggunakan jika ada pengalaman buruk atau menemukan alternatif lain. Selanjutnya pada Junaid, yaitu ada aktivitas. Yang pertama ada mendapatkan informasi dari dosen, asprag atau grup mahasiswa tentang perlengkapan praktikum yang dibutuhkan. Kedua, selanjutnya melihat promosi lapak praktikum di media sosial atau grup WhatsApp. Ya, ada mendengarkan rekomendasi dari teman atau kakak tingkat yang sudah bagi sebelumnya. Selanjutnya ke mencari toko online dan penjual dan offline yang menjual perlengkapan praktikum. Nah, terus membandingkan dengan marketplace lain dan melihat testimoni atau bertanya kepada teman. Selanjutnya memilih produk dan sesuai dengan spekulasi kebutuhan praktikum. Selanjutnya memastikan total harga termasuk biaya tambahan seperti ongkir atau transportasi. Selanjutnya ada memanfaatkan promo atau diskon sebelum melakukan checkout. Selanjutnya daftar akun pada platform online untuk mempermudah proses transaksi, yaitu ada mengisi nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengungkapkan informasi pribadi serta menyatukan alat pengiriman. Selanjutnya memilih dan menyimpan metode pembayaran yang digunakan. Nah, selanjutnya menambahkan barang ke keranjang belanja, memastikan total harga. Selanjutnya memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Nah, selanjutnya menerima barang dan melakukan pengecekan untuk memastikan kualitasnya. Ini jika pengguna puas bisa memberi kembali jika puas dengan pengalaman sebelumnya. Nah, jika tidak puas, berhenti menggunakan jika ada pengalaman buruk atau menemukan alternatif lain. Selanjutnya, eh, thinking. Di thinking itu notisnya itu ada notisnya itu ada saya butuh perlengkapan praktikum, dari mana saya bisa mendapatkan. Kedua, ada teman saya merekomendasikan toko online tertentu, apakah itu pilihan terbaik. Ketiga, saya harus membandingkan harga dan testimoni sebelumnya. Selanjutnya di considernya ada yang pertama, toko mana yang paling terpercaya dan menawarkan harga terbaik. Kedua, apakah produk ini tersedia di marketplace lain dengan harga yang lebih murah? Dan yang ketiga, apakah testimoni pengalaman lain cukup meyakinkan untuk membeli di sini? Selanjutnya di decide ada apakah produk ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya? Berapa total? Dan kedua, berapa total biaya setelah pajak dan ongkos kirim? Ketiga, apakah ada diskon atau promo yang bisa saya manfaatkan? Selanjutnya, sigap yaitu ada apakah aman membagikan informasi pribadi saya di platform ini? Apa saja metode pembayaran yang tersedia dan mana yang paling nyaman? Yang terakhir ada bagaimana saya bisa menyimpan detail pembayaran untuk transaksi berikutnya. Selanjutnya ada use atau transak, yaitu yang pertama saya sudah memasukkan produk ke keranjang, apakah harga sudah final? Kedua, apakah metode pembayaran ini cepat dan aman? Ketiga, apakah lama saya harus menunggu hingga pesanan saya dikirim? Nah, yang terakhir di Rhino Ref itu apakah barang yang saya terima sesuai dengan deskripsi? Dua, apakah saya akan beri lagi di sini berdasarkan pengalaman? Jika pengalaman selanjutnya ada jika pengalaman buruk, toko mana yang saya coba sebagai alternatif?
Nah, selanjutnya ada feeling. Feeling itu terdiri dari ada unhappy, natural, dan positif. Di notice yaitu ada yang positifnya ada merasa terbantu dengan informasi yang tersedia, unhappy-nya merasa cemas karena memilih banyak pilihan. Selanjutnya consider cuman ada yang natural yaitu membandingkan opsi membuat ragu. Selanjutnya decide yaitu ada natural membantu, ada netral membantu memahami pilihan yang tersedia, ada unhappy itu bingung memilih produk yang paling sesuai. Selanjutnya ada sig off itu ada netral mempertimbangkan keamanan sistem dan metode transaksi. Di selanjutnya ada use atau transak yaitu di heavy-nya ada merasa puas dengan kelancaran transaksi. Di netralnya yaitu ada menunggu pesanan dengan harapan tinggi. Di unhappy-nya ada khawatir jika ada kendala dalam pengiriman atau pembayaran. Selanjutnya di terakhir ada renew atau leave yaitu di happy-nya itu ada puas dengan barang yang diterima ingin memberi lagi. Di netralnya itu mempertimbangkan untuk memberi kembali atau mencari alternatif. Selanjutnya ada opportunities. Di notisnya itu ada invite yaitu menarik pelanggan baru. Pada tahap ini fokus pada bagian pelanggan pertama mengetahui produk atau layanan kita. Dan sini ada yang pertama menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai perlengkapan yang dibutuhkan pelaksanaan. Kedua, menyediakan rekomendasi toko terpercaya berdasarkan testimoni pelanggan sebelumnya. Ketiga, membantu pelanggan dalam membandingkan harga dan kualitas produk untuk mengurangi kebingungan di awal. Selanjutnya di Decide ada onboard, yaitu memudahkan pelanggan dalam proses pencarian dan memilih produk. Itu meliputi yang pertama mempermudah pencarian produk dengan filter dan membandingkan harga otomatis. Kedua, menyediakan ulasan dan rating yang lebih transparan untuk membantu keputusan pembelian. Ketiga, membantu opsi komunikasi langsung dengan penjual untuk memastikan keaslian produk. Selanjutnya di Seek Up yaitu ada opportunitiesnya setup meliputi memberikan informasi detail tentang metode pembayaran dan keamanannya. Kedua, menyediakan opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan beragam. Dan ketiga, menawarkan fitur penyimpanan metode pembayaran untuk transaksi yang cepat. Selanjutnya di use or transact itu opportunitiesnya ada transact yaitu menyelesaikan pembelian dan pengiriman produk. Yang pertama ada memastikan checkout untuk mudah dan transparan, termasuk memperhitungkan pajak dan ongkos kirim secara otomatis. Kedua, memberikan notifikasi status pesanan secara real time. Dan yang ketiga, menyediakan kebijakan pengembalian barang yang jelas dan mudah dipahami. Dan juga ada engage, yaitu meningkatkan kepercayaan dan interaksi dengan pelanggan. Yang itu meliputi meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan layanan pelanggan yang responsif. Kedua, memberikan reward atau diskon untuk pemberian berikutnya bagi pelanggan yang puas. Dan yang ketiga, mengumpulkan feedback pelanggan
setup, yaitu membangun loyalitas pelanggan dan retensi pembelian. Meliputi yang pertama, memberikan insentif untuk pelanggan yang kembali berbelanja. Kedua, memudahkan proses pengembalian barang atau komplain jika ada masalah dalam transaksi. Dan yang ketiga, menyediakan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja. Next. Jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya jurnal lapor praktikum memudahkan Lukman dalam mencari, membandingkan, dan memberi perlengkapan praktikum dengan cepat dan efisien. Fitur seperti review pengguna, vektor produk, promo khusus mahasiswa, dan opsi pengambilan di toko meningkatkan kenyamanan dan kepastian kualitas. Dengan sistem yang terstruktur, mahasiswa dapat menghemat waktu, mendapatkan harga terbaik, dan memastikan kelengkapan kebutuhan praktikum mereka. Next. Selanjutnya saya Muhammad Rafi Fazrul Pasha akan menjelaskan grade based journey yang telah saya buat yang berisi notice, consider, decide, sign up, use or transact, renew or leave, invite, onboard, setup, transact, engage, renew, or send off. Boleh di next. Yang pertama itu ada step atau langkah di sini. Step ini melewati beberapa tahapan. Yang pertama itu notif, yaitu mencari tahu kebutuhan perlengkapan praktikum, memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut melalui internet atau teman, mencari toko atau platform yang menyediakan perlengkapan praktikum. Dan di sini tahapan kedua ada consider, yaitu bertanya kepada teman atau mencari rekomendasi online, membandingkan harga dan kualitas produk dari beberapa sumber, membaca ulasan dan testimoni pelanggan sebelumnya. Yang ketiga ada tahapan decide, yaitu memiliki harga dan kualitas yang terbaik, memilih toko dengan rating dan testimoni yang baik, membeli produk setelah membuat keputusan yang matang. Dan di sini masuk tahapan sign up, yaitu membuat akun di platform online untuk memudahkan transaksi, memasukkan data pribadi dan metode pembayaran, siap melanjutkan pembelian setelah pendaftaran selesai. Dan masuk ke tahapan use or transact, yaitu memilih barang dan menambahkannya ke keranjang belanja, memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi, menunggu konfirmasi transaksi dan informasi pengiriman, dan tahapan terakhir yaitu renew or leave, yaitu menerima barang dan memeriksa kualitasnya. Jika puas, ia akan menyimpan informasi transaksi untuk pembelian berikutnya, dan jika tidak puas, ia akan mencari alternatif lain untuk pembelian berikutnya. Dari sini pada bagian activities cukup mirip dari steps atau langkah. Ini mulai dari mencari toko yang menjual alat-alat praktikum sampai ke memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut melalui internet, mencari toko terdekat atau lewat online, cari peralatan dengan harga dan mencari peralatan dengan harga yang terbaik. Dan masuk ke tahapan considernya, itu bertanya kepada teman atau mencari rekomendasi online, membaca ulasan dan testimoni pelanggan sebelumnya, dan menggabungkan rekomendasi media sosial dan teman. Selanjutnya masuk ke tahapan decide, yaitu memilih toko dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik. Dan masuk ke tahapan sign up, yaitu menyiapkan data pribadi yang lengkap, membuat akun di beberapa aplikasi online, serta masukkan data pribadi dan metode pembayaran. Lalu lanjut ke pembelian setelah pendaftaran selesai. Dan masuk ke tahapan use or transact, yaitu memilih barang dan menambahkannya ke keranjang belanja. Pastikan barang sampai sebelum hari praktikum. Dan memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Menunggu konfirmasi kapan barang akan dikirim dan pesanan dikonfirmasi dan barang akan siap dikirim. Lalu selanjutnya ke tahapan terakhir, yaitu menerima barang dan memeriksa kualitasnya. Jika puas, maka ia mungkin akan membelinya lagi di toko itu. Dan jika tidak puas, mungkin ia akan mencarinya di toko lain. Dan di sini untuk bagian thinking,
Pada tahapan notis yaitu aku perlu membeli peralatan praktikum, harus mencari toko atau tempat yang terpercaya, harus beli dengan kualitas yang bagus. Dan di sini untuk tahapan consider yaitu harus memastikan harga terjangkau, harus memastikan kualitasnya bagus, harus memilih toko dengan rating atau ulasan yang bagus. Di sini untuk tahapan decide, toko ini harga dan kualitasnya pas. Toko ini memiliki ulasan dan testimoni yang baik. Semoga barangnya sesuai dengan deskripsi. Dan pada tahapan sign up, apakah proses pendaftaran di platform online mudah? Apakah aman memasukkan data pribadi ke platform online? Dan untuk bagian use or transact, yaitu apakah transaksi di platform online mudah dan aman, apakah barangnya akan sampai tepat waktu, apakah barangnya akan sesuai dengan harganya. Dan sampai ke tahap terakhir yaitu renew or leave, yaitu kalau barangnya sesuai aku akan beli lagi, kalau tidak sesuai aku akan cari di tempat lain. Di sini masuk ke bagian feeling, yang di sini terdapat 3 poin yaitu positif, neutral, dan unhappy. Mulai dari aku harus membeli alat praktikum dengan kualitas yang bagus, atau dia tidak tahu tempat yang menjamin kualitas barang, dimana sangat membingungkan. Masuk ke tahapan consider, yaitu netral. Aku tidak terlalu mengerti tentang peralatan praktikum. Selanjutnya, dari mana aku bisa mengetahui tipe dari alat praktikum yang dibutuhkan? Dan masuk ke tahapan decide, yaitu menanyakan ke asprak atau ke teman, atau toko ini tidak memiliki barang yang dibutuhkan. Sampai ke tahapan sign up, yaitu sangat sulit mencari toko yang ada alat yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, apakah saya akan puas dengan barang yang dikirim? Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu proses pembelian mudah dan lancar, atau dari gambar tokonya kurang meyakinkan. Sampai ke semoga saya bisa puas dengan barang yang dikirim. Dan untuk proses yang terakhir, renew or leave, yaitu saya suka dengan barangnya, kualitasnya bagus, dan pengirimannya cepat. Di sini untuk bagian opportunities, terdapat invite, yaitu promosi kolaborasi dengan komunitas kampus, testimoni mahasiswa di halaman utama, iklan berbasis kebutuhan praktikum, promosi melalui media sosial. Dan ada onboard, yaitu memberikan diskon atau hadiah saat pertama kali mendaftar untuk menarik minatnya, memberikan panduan onboarding interaktif yang menunjukkan cara mengakses dan menggunakan berbagai fitur di platform. Ya, dan selanjutnya ada setup, yaitu rekomendasi produk sesuai kebutuhan praktikum, memberikan notifikasi untuk melengkapi pengaturan profil atau memilih preferensi produk agar pengalaman berbelanja lebih terpersonalisasi dan menyesuaikan tampilan halaman utama dengan kategori produk yang relevan dengan studi atau kegiatan praktikum. Selanjutnya ada transact, yaitu menawarkan diskon untuk pembelian pertama, memberikan opsi pengiriman yang cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan praktikum yang mendesak, dan mengirim notifikasi atau email konfirmasi pembayaran setelah transaksi selesai untuk memberikan rasa aman. Dan selanjutnya ada engage, membuat grup forum bagi mahasiswa untuk berdiskusi atau berbagi pengalaman tentang produk yang dibeli, mengajak untuk memberikan feedback atau ulasan produk yang telah dibeli untuk membantu meningkatkan pengalaman berbelanja. Dan yang terakhir memberikan pemberitahuan rutin tentang produk baru atau penawaran diskon. Dan yang terakhir ada renew atau send off, yaitu memberikan diskon khusus untuk mahasiswa yang ingin membeli peralatan praktikum lagi. Selanjutnya mengirim pengingat atau notifikasi ketika perlengkapan yang dibeli mulai habis atau perlu diganti untuk praktikum berikutnya. Selanjutnya yang terakhir program referral untuk pembelian ulang. Boleh di next. Kesimpulannya adalah journey ini membantu Lukman menghemat waktu, membandingkan harga, dan memastikan kualitas alat praktikum sebelum membeli. Fitur seperti ulasan pengguna, filter pencarian, dan promo khusus membuat pembelian lebih mudah dan efisien.
sehingga ia dapat lebih fokus pada persiapan praktikumnya tanpa kendala dalam mendapatkan peralatan yang dibutuhkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada problem statement dari lapak praktikum, yaitu mahasiswa Telkom University sering mengalami kesulitan dalam membeli kebutuhan praktikum, baik berupa software maupun hardware. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi satu, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua mahasiswa memiliki kendaraan pribadi, sehingga sulit. Maaf, bentar. Nanti cut aja ya. Ulang-ulang. Selanjutnya ada sorry, Aaron, kamu boleh out of game dulu gak? Udah. Oke, makasih. Selanjutnya ada problem statement dari lapak praktikum, yaitu mahasiswa Telkom University sering mengalami kesulitan dalam membeli kebutuhan. Ya. Sorry, maaf. Selanjutnya ada problem statement dari lapak praktikum, yaitu mahasiswa Telkom University sering mengalami kesulitan dalam membeli kebutuhan praktikum, baik berupa software maupun hardware. Ada tantangan utama yang harus mereka hadapi, yaitu keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua mahasiswa memiliki kendaraan pribadi, sehingga sulit untuk membeli perlengkapan secara langsung dari toko fisik. Yang kedua, proses pembelian yang tidak efisien. Sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam menemukan tempat yang menyediakan produk lengkap dengan opsi transaksi online dan onsite. Tiga, kurangnya promosi dan informasi. Mahasiswa seringkali tidak mengetahui adanya platform yang bisa membantu mereka mendapatkan kebutuhan praktikum dengan lebih mudah dan murah. Yang keempat, harga yang tidak pasti. Mahasiswa harus membandingkan harga di berbagai marketplace yang memakan waktu dan tidak selalu memberikan pilihan terbaik. 5. Kualitas yang diragukan. Banyak mahasiswa ragu terhadap kualitas produk yang dijual secara online tanpa adanya rekomendasi atau review terpercaya. 6. Proses transaksi, keamanan transaksi. 6. Proses transaksi, keamanan transaksi, dan pengiriman juga menjadi perhatian karena mahasiswa khawatir akan keamanan data-data mereka dan keterlambatan atau barang yang rusak saat diterima. Next slide. Oleh karena itu, lapak praktikum dapat menyediakan solusi yang praktis, terjangkau, dan terpercaya untuk mahasiswa dalam membeli perlengkapan praktikum, baik secara online maupun onsite, dengan pengalaman belanja yang lebih mudah, aman, dan efisien. Selanjutnya pada slide ini itu berisi kontribusi dari masing-masing anggota, mulai dari Michael yaitu membuat original journey map, membuat PPT, membuat problem statement, membuat user profile atau desain persona. Dan selanjutnya Lukman, Raffi, Rinda, dan Gladys. Boleh di next. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.